Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8, jurusan Akuntansi Syariah, semester 3, kelas A. Sebelumnya, perkenalkan saya Nura Dinda dengan NIM 228213002. Perkenalkan, nama saya Dina Hanaya dengan nomor NIM 8213007. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan nomor NIM 22821300031. Perkenalkan, saya Nurul Jannah dengan NIM 22821300039. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam analisis investment banking reksadana. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang dimengerti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan video ini dengan seksama. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai reksadana, kita harus tahu dulu nih, apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal, dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana juga merupakan alternatif bagi seorang pemula yang ingin berinvestasi. Alasannya karena reksadana bisa dimulai dengan modal kecil dan tingkat resikonya paling aman jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Dalam tugas kali ini, kelompok kami memilih jenis reksadana indeks. Reksadana indeks merupakan reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang semirip mungkin dengan performa indeks acuannya, yaitu bisa berupa saham maupun obligasi. Kelompok kami memilih 4 produk dari jenis reksadana indeks. Yang pertama dari reksadana indeks Allianz Srikahati Index Fund. Yang kedua dari reksadana indeks Shailendra MSCI Indonesia Value Index Fund kelas A. Yang ketiga ada dari BNI AM Index IDX 30 dan yang terakhir dari Dana Reksa Index Syariah. Profil produk Allianz Srikahati Index Fund atau PT Allianz Global Investor Asset Management Indonesia atau Allianz GIAM adalah manajer investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Allianz GIAM merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investor, salah satu manajer investasi terkemuka di dunia. Saat ini, Allianz GIAM memiliki total dana kelola mencapai lebih dari 6,66 triliun per 31 Oktober 2023 yang terdiri dari reksadana dan kontrak pengelolaan dana nasabah. Tujuan investasinya memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks Srikahati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grafik interaktif dengan data histori NAB dengan periode data historical 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Dari jenis reksadana indeks yaitu produk reksadana indeks Allianz Srikahati Index Fund. Dapat kita lihat pada grafik tersebut pada tanggal 3 Januari 2019, nilai NAB per unitnya sebesar 1017 dengan persentasenya 0%. Dapat kita lihat pula pada tanggal 9 Mei 2019 sampai 29 Mei 2019 mengalami penurunan nilai NAB per unitnya sebesar 1004 dengan persentase min 1,024%. Kemudian mengalami penurunan drastis pada tanggal 5 Maret 2020 dengan NAB per unitnya sebesar 975 dengan persentase min 4,11%. Sampai 23 Maret 2020 NAB per unitnya sebesar 632 dengan persentase min 37,87%. Kemudian di tanggal 25 Februari 2022 mulai mengalami kenaikan NAB per unitnya sebesar 1019 dengan persentase 0,23%.
sampai pada tanggal 30 Mei 2022 sebesar 1096 dengan persentase 7,80%. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 mengalami penurunan NAB per unitnya sebesar 1000 dengan persentase min 1,70%. Kemudian, pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, pada grafik tersebut menunjukkan bahwa NAB per unitnya ini stabil. Dikatakan stabil karena di sini tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yang drastis. Dan nilai NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 yakni sebesar 1106 dengan presentasinya 8,74%. Dapat kita lihat pada tabel tersebut, kita asumsikan akan melakukan investasi di produk reksadana indeks Allianz Srikahati Index Fund sebesar 200.000 pada tanggal 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Maka, berapakah unit penyertaan yang akan kita dapat? Untuk mendapat hasil unit penyertaan, kita harus menghitung dulu dari nilai investasi dibagi NAB pada bulan tersebut. Asumsikan kita melakukan investasi awal sebesar 200.000 pada tanggal 3 Januari 2019 dan NAB pada bulan tersebut yakni senilai 1,016,92, maka unit penyertaan yang akan kita dapat sebanyak 196,6723. Maka return yang didapatkan seorang nasabah setelah menanamkan modalnya sebesar 200.000 selama 5 tahun terhitung 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023 pada produk Allianz Srikahati, nasabah tersebut akan mendapatkan 17.476,30 atas investasi yang dilakukannya pada tanggal 3 Januari 2019. Alokasi aset. Pengalokasian aset yang digunakan dalam produk reksadana indeks Allianz Srikahati pada saham di indeks Srikahati sebesar 99,26% dan pada kas atau pasar uang sebesar 0,74%. PT Shalendra Capital atau Shalendra didirikan pada tahun 2006 oleh sekelompok profesional keuangan yang berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti dan mendapatkan izin sebagai manajer investasi dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tanggal 28 November 2006, Shalendra merupakan salah satu manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar yang berasal dari investor retail dan institusi dan sampai saat ini telah mengelola berbagai jenis reksadana seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, reksadana exchange traded fund, reksadana terproteksi, reksadana penyertaan terbatas, serta kontrak pengelolaan dana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grafik interaktif dengan data histori NAB dengan periode data historikal 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Dari jenis reksadana indeks yaitu produk reksadana indeks BNP Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A. Dapat kita lihat pada grafik tersebut pada tanggal 3 Januari 2019, nilai NAB per unitnya sebesar 1.101 dengan presentasenya 0,00%. Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2019 mengalami penurunan nilai NAB per unitnya yakni sebesar 1,027 dengan presentasinya minus 6,74%.
Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2020, nilai NAB per unit mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni sebesar 629 dengan presentasinya sebesar minus 42,88%. Lalu, pada tanggal 28 April 2022 mengalami kenaikan nilai NAB-nya per unitnya menjadi 1.164 atau dengan presentasenya 5,73%. Pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023 juga mengalami kenaikan yang cukup dikatakan stabil, yakni sebesar 1.106 dengan presentasinya 0,38% sampai dengan 1.127 dengan presentasinya 2,31%. Dan pada tanggal 31 Oktober 2023, nilai NAB per unitnya ini turun menjadi 1.099 dengan presentasinya minus 0,20%. Unit penyertaannya setelah mengasumsikan investasi sebesar 200.000 selama 5 tahun dari produk BNP Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A didapat NAB per unitnya sebesar 1.101,27, maka unit penyertaan didapat oleh seorang nasabah sebesar 181,6085. Total return yang didapatkan selama 5 tahun mengalami kerugian sebesar minus 404,99 dengan presentase minus 0,20%. Maka return yang didapat seorang nasabah setelah menanamkan modalnya sebesar 200.000 selama 5 tahun terhitung 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023 di produk BNP Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A, nasabah tersebut akan mendapat sebesar 199.595,01 atas investasi yang dilakukannya pada tanggal 3 Januari 2019. Pengalokasian aset yang digunakan dalam produk reksadana indeks BNP Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A yaitu alokasi aset equity sebesar 100,52% dan money marketnya sebesar minus 0,52%. Profil BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan PT BNI Sekuritas 99,90%. PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam LK. Saat ini PT BNI Asset Management mengelola lebih dari 80 produk reksadana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grafik interaksi dengan data historical NAB dengan periode data historical pada tanggal 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Dari jenis reksadana indeks yaitu produk BNI AM indeks IDX 30 dapat kita lihat pada grafik tersebut. Pada tanggal 3 Januari 2019 NAB per unitnya sebesar 935 dengan presentase 0,00%. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2019 mengalami penurunan nilai NAB per unitnya yaitu menjadi sebesar 854 dengan presentase minus 8,70. Lalu pada tanggal 18 Juli 2019 mengalami kenaikan nilai NAB per unit sebesar 976 dengan presentasenya 4,41%. Pada tanggal 24 Maret 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu di angka 540 dengan presentasenya minus 42,22%. Terus mengalami penurunan hingga pada tanggal 23 Maret 2022 yakni sebesar 934 dengan presentasenya minus 0,13%. Pada tanggal 28 April 2022 mengalami kenaikan nilai NAB per unit sebesar
1,007 dengan presentasenya sebesar 7,65%. Dan di bulan Mei 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 terus mengalami penurunan, yakni sebesar 792 dengan persentase minus 15,31. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan melakukan investasi di produk reksadana BNI AM Index IDX 30 dengan nilai nominal investasi sebesar 200.000 dari tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023. Untuk menghitung berapakah unit penyertaan yang akan kita dapat setelah kita melakukan investasi 200.000 pada tanggal 3 Januari 2019, yakni dihitung dengan membagi total investasi dengan NAB pada bulan tersebut, di mana NAB pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 935,20. Maka unit penyertaan yang akan kita dapat atas investasi pada tanggal 3 Januari 2019 yakni sebanyak 213,8580. Total return yang didapatkan selama 5 tahun mengalami kerugian sebesar minus 30.628,74 dengan persentase minus 15,31%. Nasabah tersebut akan mendapatkan 169.371,26 atas investasi yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019. Pengalokasian aset yang digunakan dalam produk reksadana indeks BNI AM Indeks IDX 30 yaitu alokasi aset, kas dan deposito sebesar 1% dan saham sebesar 99%. PT BRI Manajemen Investasi atau BRI MI sebelumnya bernama PT Dana Reksa Investment Management yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan PT Dana Reksa Persero yang didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor reksadana pertama di Indonesia. BRI MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di industri manajer investasi yang mengelola portofolio efek baik dalam bentuk reksadana, kontrak pengelolaan dana, maupun investasi alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KIP 27-PM-MI-1992 tanggal 9 Oktober 1992. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grafik interaktif dengan data histori NAB dengan periode data historikal 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Dari jenis reksadana indeks yaitu produk dana reksa indeks syariah. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019, nilai NAB per unitnya sebesar 2.931 dengan presentasenya 0,00%. Dan dapat kita lihat pula pada tanggal 22 April 2019 mengalami penurunan NAB per unitnya sebesar 2.898 dengan presentasinya min 1,14%. Sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 sebesar 2.927 dengan presentase minus 0,16%. Kemudian mengalami naik turun lagi antara tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan Desember 2019. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni sebesar 1.645 dengan presentasinya minus 43,89%. Dan dapat dilihat pula pada grafik tersebut bahwa dana reksa indeks syariah ini masih mengalami penurunan hingga tanggal 31 Oktober 2023, yakni dengan nilai NAB per unitnya sebesar
2311 dengan presentasinya minus 21,16%. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan melakukan investasi pada produk dana reksa indeks syariah dengan nilai nominal investasinya sebesar 200.000 yang dimulai pada periode tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya periode pada tanggal 31 Oktober 2023. Untuk mengetahui berapakah unit penyertaan yang akan kita dapat setelah kita menginvestasikan dana sebesar 200.000 pada tanggal 3 Januari 2019, yakni dengan membagikan total investasi dengan NAB pada tanggal 3 Januari 2019, di mana NAB pada tanggal 3 Januari 2019 yakni sebesar 2.931,18, maka unit penyertaan yang akan kita dapatkan sebanyak 68,2319. Untuk menghitung return, didapatkan rumus yakni return sama dengan NAB 31 Oktober 2023 dikurangi dengan NAB 3 Januari 2019, kemudian dikalikan dengan total unit. Untuk produk dana reksa indeks syariah, nilai NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar 2.311,09 dan NAB pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 2.931,18, maka totalnya sebesar minus 620,09. Kemudian dikalikan dengan total unit yang kita dapat yakni sebanyak 68,2319. Maka kerugian yang kita dapat dari hasil investasi selama 5 tahun yang terhitung dari periode 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023 yakni sebesar minus 42,309,91. Alokasi aset produk dana reksa indeks syariah yakni ke saham syariah sebesar 98,53%, kemudian ke pasar uang syariah sebesar 1,47%. Kemudian, daftar 10 perusahaan dalam pengalokasian aset dana reksa indeks syariah, yakni yang pertama ada dari PT ADRO sebesar 5%, yang kedua dari ASII sebesar 14%, yang ketiga dari BRPT sebesar 4%, yang keempat dari CPIN sebesar 5%, yang kelima dari INDF sebesar 4%, yang keenam dari KLBF sebesar 5%, yang ketujuh dari MDKA sebesar 4%, yang ke-8 dari TLKM sebesar 15%, yang ke-9 dari TPIA sebesar 5%, dan yang terakhir yang ke-10 dari UNTR sebesar 5%. Selanjutnya, saya akan mengcompare data grafik interaktif dengan data historical NAB per unit pada periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 dari keempat produk reksadana indeks. Yang pertama, dari produk reksadana Allianz Sri Kahati Index Fund dengan garis berwarna oranye. Yang kedua, dari reksadana indeks Shailendra MSCI Indonesia Value Index Fund kelas A dengan garis berwarna biru. Dan yang ketiga dari BNI HM Index IDX 30 dengan garis berwarna hijau. Dan yang terakhir produk dari dana reksa indeks syariah dengan garis berwarna ungu. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, pada periode 3 Januari 2019, nilai NAB per unitnya untuk produk reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund sebesar 1.017 dengan presentasenya sebesar 0,00%. Kemudian produk dari reksadana indeks Shailendra MSCI dengan nilai NAB-nya pada tanggal 3 Januari sebesar 1.101 dengan presentasinya sebesar 0,00%. Kemudian produk dari
dari BNI AM Index IDX 30, nilai NAP-nya sebesar 935 dengan presentasinya sebesar 0,00%. Kemudian yang terakhir, produk dari dana reksa indeks syariah sebesar 2.931 dengan presentasinya 0,00%. Selanjutnya, pada periode antara bulan Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana keempat produk reksadana indeks mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana nilai NAP per unitnya untuk produk reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund sebesar 612 dengan presentasinya minus 39,81%. Kemudian untuk produk reksadana indeks Shailendra MSCI nilai NAP-nya sebesar 598 dengan presentasinya minus 45,67%. Untuk produk BNI AM Index IDX 30, nilai NAB-nya sebesar 540 dengan presentasinya minus 42,22%. Dan untuk produk dana reksa indeks syariah sebesar 1.645 dengan presentasinya minus 43,89%. Kemudian pada periode Maret 2020, terus mengalami penurunan nilai NAB per unitnya sampai dengan periode Februari 2022, di mana nilai NAB per unitnya pada tanggal 22 Februari 2022, produk dari reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund sebesar 1,007 atau 1007 dengan presentasinya min 1,01%. Untuk produk reksadana indeks Shailendra MSCI Indonesia, value index kelas A nilai NAB-nya sebesar 1054 dengan presentasinya minus 0,31%. Untuk produk BNI AM Index IDX 30, nilai NAB-nya sebesar 892 dengan presentasinya minus 4,66%. Dan untuk produk dana reksa indeks syariah sebesar 2.366 dengan presentasinya minus 19,29%. Kemudian, pada periode April 2022, tepatnya pada tanggal 27 April, sedikit mengalami kenaikan di mana nilai NAB per unitnya untuk produk reksadana indeks Allianz sebesar 1.114 dengan presentasinya sebesar 900,58%. Untuk produk reksadana indeks Shailendra, nilai NAB-nya sebesar 1.145 dengan presentasinya 3,99%. Untuk produk BNI AM Index IDX 30, nilai NAB-nya sebesar 995 dengan presentasinya sebesar 6,44%. Dan untuk produk dana reksa indeks syariah sebesar 2.559 dengan presentasinya minus 12,70%. Dan pada akhir periode tanggal 31 Oktober 2023, nilai NAB per unitnya didapat untuk produk reksadana indeks Allianz sebesar 1.106 dengan presentasinya 8,74%. Untuk produk reksadana indeks Shailendra MSCI, nilai NAB-nya sebesar 1.099 dengan presentasinya minus 0,020%.
Untuk produk BNI AM Index IDX 30, nilai NAB-nya sebesar 792 dengan presentasinya minus 15,31%, dan yang terakhir untuk produk dari dana reksa indeks syariah sebesar 2.311 dengan presentasinya minus 21,16%. Didapatkan kesimpulan dari penjabaran sebelumnya dengan mengcompare produk reksadana Allianz Sri Kahati Index Fund dengan reksadana Shailendra MSCI Indonesia Value Index Kelas A, BNI AM Index IDX 30, dan juga dana reksa indeks syariah. Didapatkan kesimpulannya bahwa produk dari reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund lebih unggul daripada 3 produk sejenisnya, di mana nilai NAB per unitnya pada tanggal 31 Oktober 2023 memberikan return sebesar 8,74%. Dapat disimpulkan dari keempat perusahaan bahwa unit penyertaan dari keempat perusahaan adalah perusahaan dana reksadana indeks syariah sebesar 68,2319, unit penyertaan BNI AM Indeks IDX 30 sebesar 213,8580, unit penyertaan reksadana indeks Shailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A sebesar 181,6085, unit penyertaan reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund sebesar 196,6723, dan return dari keempat perusahaan adalah return perusahaan dana reksa indeks syariah sebesar 157,690,08, return perusahaan BNI AM Indeks IDX 30 sebesar 169,371,26, return reksadana indeks Shailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A sebesar 199,595,01, return reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund sebesar 271,476,30. Setelah mengetahui hasil unit penyertaan dan return, maka dapat disimpulkan dari keempat perusahaan yang sudah kami jabarkan bahwa dikatakan perusahaan yang paling baik itu dilihat dari return dan unit penyertaannya paling besar. Sedangkan dilihat dari keempat perusahaan itu, perusahaan reksadana indeks Allianz Sri Kahati Index Fund bisa layak untuk diinvestasikan karena hasil dari unit penyertaan dan return paling tertinggi dari keempat perusahaan tersebut. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.